Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Neldiatama dengan NIM 25052093. Nah, di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian mata kuliah Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal. Nah, pertama kali saya akan membahas apa itu masyarakat adat. Masyarakat adat itu adalah sebuah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul secara turun-temurun. Nah, mereka juga berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki sistem nilai, ideologi, bahkan ekonomi, politik, budaya, dan sosial yang khas dari masyarakat mereka itu sendiri. Nah, untuk kearifan lokal itu adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana dan mereka tuh juga penuh dengan kearifan dan bernilai baik yang tertanam dan bisa kita ikuti oleh anggota masyarakatnya. Nah, jadi mereka itu memiliki kearifan lokal dan sebuah gagasan yang bijaksana, seperti di Minangkabau itu ada pepatah petitih atau aturan adat. Nah, meskipun orang luar datang misalnya ke Minangkabau, nah ketika mereka menempati beberapa hari atau beberapa waktu di sana, mereka tetap mematuhi aturan-aturan adat yang ada pada masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya itu konsep dan karakteristik dari masyarakat adat dan kearifan lokal. Yang pertama itu ada keterkaitannya dengan wilayah. Mengapa begitu? Karena keterkaitan dengan wilayah ini adanya tanah ulayat sebagai ruang hidup. Nah, seperti di Minangkabau itu masyarakat Minang itu memiliki rumah atau memiliki sawah atau benda-benda berharga itu merupakan dari turun-temurunan dari nenek moyangnya, seperti adanya tanah ulayat. Nah, yang kedua itu ada hukum adat. Nah, di mana hukum adat ini tuh dia memiliki aturannya sendiri yang tidak tertulis, yang patut dipatuhi oleh masyarakat setempat tersebut. Nah, yang ketiga itu ada lembaga adat. Lembaga adat itu adalah struktur kepemimpinan yang ada pada masyarakat tersebut, yang mereka itu menjadwalkan waktu untuk rapat-rapat adat seperti adat nagari, atau ketika lembaga adat, salah satu lembaga adat misalnya ada yang meninggal seperti datu. Nah, itu tuh mereka akan rapat meskipun baru terdengar saja datuk itu meninggal, maka sudah ada pemilihan datuk yang baru. Nah, itu dilakukan melalui rapat-rapat adat. Nah, yang selanjutnya itu ada identitas budaya. Identitas budaya ini mereka itu menggunakan bahasa dan tradisi yang masih terjaga, seperti bahasa Minang yang memiliki katonan ampe. Nah, itu tuh merupakan sebuah kata yang sekaligus juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa juga dikaitkan dengan tradisi-tradisi yang ada. Nah, selanjutnya ada sejarah dari perkembangan masyarakat adat dan kearifan lokal. Yang pertama itu pada prakolonial. Pada prakolonial ini, masyarakat adat itu memiliki kedaulatan yang penuh. Mereka tumbuh melalui masa kerajaan-kerajaan zaman dahulu atau federasi adat seperti sistem negari. Nah, jadi pada zaman dahulu itu ada masa-masanya kerajaan-kerajaan seperti kerajaan yang ada pada zaman dahulu di Minangkabau. Nah, dari situlah nanti terbentuknya dari adanya suku atau lembaga-lembaga adat, atau bahkan tingkatan-tingkatan orang-orang yang ada dalam masyarakat adat tersebut. Nah, yang selanjutnya ada era kolonial. Era kolonial ini terjadi pengikisan melalui hukum agrarisci Wit 1870, yang dimana menganggap tanah tanpa bukti surat adalah milik negara, domain verklaring. Nah, di sini maksudnya adalah bahwasanya hukum agraris Ciwit 1870 ini dimana tanah itu dianggap bukti surat, tidak adanya bukti surat, otomatis itu milik negara. Tetapi masyarakat adat itu mereka tahu bahwasanya tanah-tanah atau rumah-rumah yang mereka tempati itu adalah
hasil dari nenek moyang mereka pada zaman dahulu. Dan itu pastinya pada zaman itu tidak adanya pembuatan surat tanah, tapi untuk sekarang sudah banyak masyarakat adat itu yang mengurus surat tanah. Tapi meskipun begitu masih ada juga masyarakat-masyarakat yang cekcok tentang tanah-tanah yang zaman dahulu dari nenek moyang itu untuk diperebutkan karena bukti suratnya belum kuat. Nah, untuk era reformasi itu mulai ada pengakuan kembali melalui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan MK nomor 35 atau PUU X atau 2012 yang menyatakan hutan adat bukan lagi hutan negara. Nah, maksudnya itu hutan adat bukan lagi hutan negara. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya tanah-tanah wilayah itu tidak ada dalam lingkup datar di sekitar perumahan saja, tapi di bukit-bukit juga ada. Nah, meskipun bentuknya seperti hutan, tapi yang namanya tanah wilayah tetap itu milik dari masyarakat adat itu sendiri, tapi bukan lagi hutan milik negara. Nah, apa sih perspektifnya? Perspektifnya itu adalah kearifan lokal ini berperan sebagai filter dan penyeimbang dari masyarakat adat itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti tradisi lubuk larangan yang ada di Sumatera Barat. Secara sosial, ini mempererat gotong royong saat panen ikan. Nah, di mana masyarakat itu secara lingkungan dia menjaga ekosistem sungainya dari pencemaran dan penangkapan ikan berlebihan sebelum waktunya. Dan itu otomatis dilakukan secara bergotong royong kerjasama agar terciptanya tujuan bersama. Hubungan dari masyarakat adat dan kearifan lokal itu adalah hubungannya itu lebih bersifat subordinat atau inklusif. Subordinat ke inklusif. Apa sih maksudnya? Di mana negara itu mengakui keberadaan masyarakat adat itu selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam prakteknya sering terjadi tumpang tindih antara hukum positif atau hukum negara dengan hukum adat yang terkait pengelolaan sumber daya alam. Nah, selanjutnya itu ada hak-hak dari masyarakat adat dan kearifan lokal. Yang pertama itu ada hak ulayat, di mana hak atas tanah dan wilayah. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya hak atas tanah dan wilayah itu adalah hak dari masyarakat adat. Yang kedua ada hak budaya, hak mereka untuk menjalankan tradisi dan kepercayaannya masing-masing. Yang selanjutnya ada perlindungan dari negara. Mereka memiliki hak juga atas perlindungan dari negara, di mana negara telah memberikan payung hukum melalui Undang-Undang Dasar 1945. Namun implementasinya seringkali terlambat karena belum disahkannya RUU Masyarakat Adat secara komprehensif. Selanjutnya, konflik dari masyarakat adat atau kearifan lokal. Yang pertama ada sebab atau penyebab utamanya itu adalah ekspansi perkebunan besar seperti sawit. Nah, atau proyek strategis nasional di atas tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat. Selanjutnya, apa dampak dari penyebab tadi? Dampaknya itu adalah mereka bisa kehilangan sumber mata pencaharian mereka, lunturnya struktur sosial adat, dan kemiskinan struktural. Kenapa kita katakan sebagai kemiskinan struktural? Karena perkebunan besar atau mata pencaharian mereka itu jika digusur atau diambil tanpa persetujuan dari masyarakat adat itu sendiri, otomatis perekonomian atau mata pencaharian dari mereka itu menjadi hilang gitu. Maka bisa kita katakan terjadinya kemiskinan struktural. Apa peran masyarakat adat dan kearifan lokal? Peran mereka itu masyarakat adat bisa memandang alam sebagai bagian dari diri mereka. Jadi zaman dahulu lebih kental akan pandangan mereka tentang alam. Bisa dikatakan kalau di Minangkabau itu alam takambang jadi guru. Nah, dari sini kita bisa menganalisis secara lanjut bahwasanya pendekatan mereka secara berlanjut
itu dikarenakan dasar kebutuhan masa depan mereka itu sendiri, bukan sekedar keuntungan sesaat saja. Dan ada juga sanksi adat bagi perusak alam, membuat perlindungan lingkungan jauh lebih efektif daripada sekedar pengawasan aparat saja. Selanjutnya, globalisasi dan tantangan yang ada pada masyarakat adat dan kearifan lokal. Nah, globalisasi dan tantangannya itu memiliki dampak dan sekaligus strategi. Dampaknya itu bisa bergesernya gaya hidup individualis dan konsumtif yang mengancam nilai kolektif dari masyarakat adat itu sendiri. Strateginya itu melakukan digitalisasi budaya, penguatan peran lembaga adat di tingkat muda. Nah, dan integrasi nilai lokal ke dalam kebijakan publik. Nah, di sini yang paling susah kita terapkan itu adalah peran anak muda akan lembaga adat itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari segi anak muda itu mereka lebih lebih menyukai hal-hal yang baru, baik itu dari luar negeri atau produk Indonesia yang secara terbaru dan modern dari dari hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal atau lembaga adat yang ada pada masyarakat mereka itu sendiri. Nah, di sini revitalisasi yang penting dari masyarakat adat itu kita kaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan itu tidak hanya bersifat teoritis atau nasional saja, tetapi juga agar membumi. Nah, kita analisis dengan cara mempelajari demokrasi melalui sistem musyawarah mufakat di balai adat, membuat siswa-siswi kita itu lebih tahu dan memahami esensi Pancasila secara konkret, karena kita kaitkan dengan masyarakat adat dan kearifan lokal. Nah, di ini juga membantu membangun karakter bangsa yang memiliki akar budaya yang kuat namun berpikir global dan melek akan dunia global, tetapi tetap jiwanya jiwa kearifan lokal atau masyarakat adat dari hal-hal yang bernilai dari masyarakat adat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa juga melakukan demokrasi Pancasila dan musyawarah mufakat, keadilan sosial dikaitkan dengan gotong royong, di mana dengan adanya lembaga-lembaga adat kita kaitkan dengan PPKN itu sama dengan nilai sosial dan gotong royong kerjasama yang ada pada masyarakat adat itu sendiri. Nah, jadi di sini revitalisasi itu juga dianggap penting karena yang pertama dia itu bisa meningkatkan relevansi pembelajaran. Jadi siswa itu dia lebih mudah memahami konsepnya secara langsung, apalagi ditambah dengan proyek yang secara langsung turun lapangan melihat antara kaitkan PPKN itu dengan kearifan lokal dari daerah mereka itu sendiri maupun daerah orang lain, daerah yang lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu bisa juga menyelesaikan konflik secara damai. Nah, dengan adanya kearifan lokal dan kita kaitkan dengan masyarakat adat atau kearifan lokal, kita kaitkan dengan PPKN. Nah, di sini mereka juga bisa mengetahui bahwasanya budaya kekerasan atau tawuran antar pelajar itu tidak baik secara nilai-nilai Pancasila, bahkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat adat mereka itu sendiri. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwasanya dengan mempelajari masyarakat adat dan kearifan lokal, apalagi kita tambah dengan kaitkan PPKN, itu sangat membantu dalam membentuk baik dari segi karakter dan pemahaman kita secara langsung tentang masyarakat adat ya selama ini yang kita ketahui seperti hanya saja ada norma-norma saja, tetapi jika kita rasakan juga kita kaitkan dengan PPKN, maka masyarakat adat itu juga memiliki hak mereka masing-masing dan mereka juga berdampak akan karakter-karakter dari anak-anak muda saat ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.